Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang adik-adik sekalian dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Baiklah adik-adik sekalian, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang atas nama Musdalifah, saya sendiri selaku moderator, Mutiara, Mutiaratul Fatwa, Nurul Ainun, dan Cindy Desmita. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan penyuluhan mengenai pentingnya sarapan bagi anak sekolah. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri. Terima kasih moderator. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu apa itu sarapan. Sarapan atau makan pagi adalah keadaan untuk mengonsumsi hidangan utama pada pagi hari. Waktu sarapan dimulai pada pukul 6 pagi sampai dengan 11 pagi. Yang selanjutnya yaitu masalah gizi pada anak sekolah. Yang pertama yaitu gizi kurang. Kekurangan gizi atau malnutrisi merupakan gangguan kesehatan serius yang terjadi ketika tubuh tidak mendapat asupan nutrisi yang cukup. Secara umum kurang keadaan tidak tercukupkan zat gizi harian seperti kekurangan makronutrisi yaitu karbohidrat, protein, dan lemak atau mikronutrisi yaitu vitamin dan mineral. Kondisi tersebut bisa terjadi diakibatkan beberapa faktor seperti ketidaktahuan orang tua tentang gizi, tingkat sosial ekonomi yang rendah, dan kebersihan lingkungan yang buruk. Kemudian yang kedua ada gizi lebih. Gizi lebih adalah kelebihan berat badan yang terjadi akibat asupan energi yang masuk lebih banyak dibandingkan energi yang dikeluarkan. Dampak gizi lebih pada anak dapat membuat mereka mengalami gangguan kesehatan lainnya, seperti masalah pertumbuhan tungkai, gangguan tidur, anemia, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan kurang darah. Adalah itu kondisi di mana jumlah darah merah dalam tubuh berkurang hingga di bawah batas normal. Adapun faktor yang menyebabkan mengalami seperti kelainan gizi atau nutrisi itu seperti vitamin yaitu asam folat dan vitamin B12, dan yang terakhir yaitu efek samping obat-obatan atau paparan bahan kimia tertentu. Yang selanjutnya yaitu pola makan yang baik. Yang pertama terdapat sarapan itu penting. Penting untuk sarapan bagi anak. Tidur malam yang baik diikuti dengan sarapan di pagi hari membantu anak menjaga saat berat. Kemudian yaitu makan di sekolah. Banyak sekolah memiliki kantin yang menawarkan berbagai macam pilihan makanan. Makanan yang enak, yang anak pilih mungkin mahal dan mengandung banyak energi, tapi rendah akan nutrisi. Alternatif lain adalah bekal dari rumah yang merupakan cara baik untuk anak Anda belajar tentang makanan sehat. Kemudian terakhir yaitu rajin minum air putih. Mencukupi asupan air putih bisa membantu mengganti cairan tubuh sehingga terhindar dari dehidrasi yang bisa memicu berbagai gejala penyakit muncul. Bahkan dianjurkan bagi anak-anak untuk minum 2 gelas air sebelum berangkat sekolah yang bisa menambah fungsi kognitifnya. Saya persilakan pemateri selanjutnya. Baik, sebelum memasuki materi, terlebih dahulu, saya ingin bertanya, apakah adik-adik sekalian mengetahui sarapan apa saja yang baik untuk dikonsumsi dan yang tidak baik untuk dikonsumsi? Tidak tahu, Kak. Baik, jadi contoh sarapan yang sehat, yang pertama adalah oatmeal. Oatmeal adalah makanan pembangkit energi bernutrisi. Oatmeal juga kaya akan nutrisi lain seperti antioksidan, asam lemak omega 3, folat, dan kalium. Yang kedua adalah telur. Telur adalah bahan makanan yang baik disantap sebagai sarapan karena bergizi tinggi, protein, dan lemak baik omega 3. Yang ketiga adalah kacang atau nut butter. Kacang mengandung antioksidan, magnesium, potasium, dan lemak yang menyehatkan jantung. Yang keempat adalah Greek yogurt. Greek yogurt adalah sumber protein yang sangat baik untuk sarapan dan mengandung lebih banyak protein daripada jenis yogurt biasa. Selanjutnya adalah keju cottage.
Keju kotek adalah bahan makanan yang mengandung banyak nutrisi. Salah satunya protein yang berguna memperkuat tulang dan memperbaiki atau mengganti jaringan tubuh. Dan yang terakhir adalah pisang. Pisang mengandung resistarch, yakni karbohidrat baik yang dapat membuat kenyang lebih lama. Pisang mengandung vitamin C, B6, mineral, magnesium, serta kalium atau potasium. Baik, selanjutnya adalah makanan yang tidak baik dikonsumsi untuk sarapan. Yang pertama adalah sereal rendah serat. Pada seporsi sereal hanya memiliki sedikit serat dan nutrisi artifisial. Gula olahan yang terdapat pada serat juga tidak baik untuk tubuh. Yang kedua, muffin. Dalam satu buah muffin terdapat tepung olahan, minyak, telur, dan gula yang tidak cocok untuk sarapan. Yang ketiga, hanya mengonsumsi jus. Minum jus buah sebenarnya sehat, namun menjadi sebaliknya jika dikonsumsi untuk sarapan, karena kebutuhan tubuh yang terpenuhi hanya serat dan vitamin, sedangkan kebutuhan akan karbohidrat, lemak, dan protein masih belum terpenuhi. Yang keempat, roti bakar. Mungkin makanan ini sering dikonsumsi untuk sarapan, namun ternyata tidak cocok dikonsumsi untuk sarapan. Kandungan tepung terigu di roti hanya mencakup sedikit nutrisi dan serat. Roti bakar akan menjadi lebih cocok jika dikonsumsi tanpa mentega dan ditambah sayur atau telur. Yang kelima, sosis. Daging olahan merupakan jenis daging yang berbahaya. Menurut ahli jantung Joel Kahn, MD, dalam Holistic Heart Book Harvard, telah menemukan bahwa setiap 1,8 ons daging olahan yang menjadi konsumsi bisa meningkatkan resiko penyakit jantung sebesar 42%. Untuk sarapan, pastikan memakan protein alami, misal daging ataupun telur. Dan yang terakhir adalah makanan cepat saji. Mungkin makanan cepat saji di restoran adalah pilihan yang tepat bagi yang tidak sempat memasak, tapi pada kenyataannya, makanan cepat saji mengandung pengawet dan lemak yang tidak sehat. Ya, itulah tadi seputar penjelasan mengenai pentingnya sarapan bagi anak sekolah. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari adik-adik ada pertanyaan, silahkan bertanya. Pertanyaan saya, apa menu sarapan yang praktis untuk anak? Ya, saya persilahkan kepada pemateri. Jadi di sini ada pertanyaan, apa menu sarapan yang praktis untuk anak? Nah, baik. Jadi, menu sarapan yang praktis dan sehat untuk anak yang pertama ada roti lapis. Roti lapis alias sandwich adalah menu sarapan praktis yang mudah dibuat. Ketika tidak sempat makan di rumah, roti lapis dapat dimakan saat tiba di sekolah. Adapun isian dari roti lapis mulai dari potongan keju, selada, telur dadar, dan tomat. Dan sebaiknya menggunakan roti gandum. Kemudian kedua yaitu sereal, susu, dan potongan buah. Kita juga bisa menyiapkan seperti stroberi atau pisang di kotak makan dan jangan lupa untuk menyertakan susu. Ya, bagaimana dengan adik yang bertanya, apakah masih ada tanggapan? Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Oh iya, terima kasih. Selanjutnya, adik yang bertanya, pertanyaan selanjutnya. Silahkan, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan saya, apa sarapan yang cocok untuk mereka dengan gangguan lambung? Ya baik, jadi di sini sudah ada pertanyaannya, itu apa sarapan yang cocok untuk mereka dengan gangguan lambung? Saya persilahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya adalah sarapan yang cocok untuk mereka dengan gangguan lambung. Yang pertama adalah brokoli.
Seseorang dengan gangguan lambung dianjurkan untuk mengonsumsi kecambah brokoli setidaknya 1 cup setiap harinya selama 8 minggu. Contoh olahannya adalah tumis kecambah brokoli yang bisa dicampur dengan wortel, toge, ataupun daging ayam. Yang kedua adalah kentang. Bagi adik-adik yang sedang mengalami gangguan lambung, bisa mencoba untuk sarapan dengan jus kentang yang padat dan kaya karbohidrat karena dapat meredakan rasa perih pada dinding lambung. Selain diolah jadi jus, bisa juga dikonsumsi kentang kukus, tapi hindari menggoreng kentang untuk sarapan, karena kandungan lemak pada kentang dapat membuat radang lambung menjadi lebih parah. Ya, saya kembalikan kepada adik yang bertanya, apakah masih ada tanggapan? Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Ya, baik. Ya, baik. Apakah masih ada pertanyaan? Ya, jika sudah tidak ada, maka kita dapat menarik kesimpulan pada penyuluhan kali ini, yaitu sarapan atau makan pagi adalah keadaan untuk mengonsumsi hidangan utama pada pagi hari. Adapun 3 masalah gizi pada anak yaitu gizi buruk, gizi lebih, dan anemia. Sarapan memang sangat penting, tetapi masih banyak yang melewatkannya. Pilihlah menu sarapan yang sehat dan bergizi untuk meningkatkan konsentrasi dalam belajar, dan hindari menu sarapan yang tidak sehat, karena dapat berdampak buruk pada kesehatan kita. Adapun kalimat motivasi yang dapat kami sampaikan pada penyuluhan kali ini yaitu, jika ingin menikmati hidup, jagalah kesehatan dengan rutin sarapan pagi, karena kesehatan lebih berharga dibandingkan harta benda yang kita miliki. Harapan kami, semoga adik-adik ke depannya bisa menerapkan kebiasaan sarapan setiap pagi sebelum memulai aktivitas. Pilihlah menu sarapan yang enak juga menyehatkan bagi tubuh. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada penyuluhan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.